Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya tentunya ya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, untuk video kali ini apa yang akan dibahas yaitu tidak ada yang dibahas melainkan ngobrol santai di siang hari ini ya. Jadi begini, di hari siang ini itu saya melihat sawit ini kok hijau-hijau itu loh. Nah, bisa dilihat ya di layar HP Anda, ini sawitnya sangat hijau-hijau tuh. Jadi saya ingin merekamnya ya, mengabadikan di dalam apa ini video ini. Nah, pertanyaannya kok bisa hijau ini, itu karena tanahnya apa subur atau sawitnya yang bibitnya unggul ya. Jadi ada dua pertanyaan ini. Nah, menurut saya ini ya tanahnya subur juga sawitnya unggul, jadi ada dua-duanya. Nah, rahasianya di mana Pak supaya tanah kita bisa subur ya? Ayo kita tunjukkan ke sana ya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya kan sudah saya perlihatkan ini di dalam karung ini apa ya, itu adalah solid. Jadi solid lagi. Nah, mumpung musim kemarau ya, pengaplikasiannya yang bagus ya ini solid ini itu loh. Oke, bisa dilihat di situ ya, itulah rahasianya kalau tanah subur. Nah, untuk bibit yang unggul itu rahasianya di mana Pak untuk kelapa sawit? Nah, bibit yang unggul itu kelihatan, bisa dilihat ya, pokokan sawit itu dari ujung sampai atas ini rata, tidak ada. Biasanya kalau sawit yang tidak unggul itu bawahnya besar, lalu agak 2 meter atau 1 meter itu akan mengecil itu. Nah, biasanya itu terjadi karena apa? Karena panennya masih umur 5 tahun itu sudah turun buah, turun pelepah. Nah, jadi itu penyebabnya, menjadi yang awalnya sawitnya unggul menjadi tidak unggul karena apa? Cara pemanenannya yang salah itu. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan ya, disama-samakan lagi jangan untuk pemanen dari Malaysia maupun di Indonesia itu kan sangat berbeda ya. Bahkan di Malaysia turun buah, turun pelepah, sedangkan di Indonesia curi-curi buah ya, atau dicongkel. Kalau masih pendek itu dicongkel. Nah, cuman kalau sudah segini tingginya ya nggak mungkin kan dicuri-curi buahnya. Tetap turun buah, turun pelepah. Nah, bisa dilihat di sana buahnya itu sangat mantep. Oke. Alhamdulillah ini tadi pagi di sini itu sudah hujan. Sekian berapa bulan, 3 bulanan tidak hujan. Nah, tadi pagi hujan cuma sebentar. Jadi ini untuk apa namanya? Membantu kelapa sawit ini untuk mendapatkan apa? Berat janjangan. Jadi TBS-nya itu bisa menjadi berat. Nah, meskipun tidak di musim hujan, tapi kan setidaknya ada lah air yang apa namanya menyirami tanah kita itu dengan air hujan. Oke. Nah, terus yang ingin saya perlihatkan, kenapa itu setiap pokokan ada tanda silang ya, X, tanda X merah di situ. Nah, di sana pun juga ada, di sana juga ada. Nah, itu tandanya apa? Jadi kelapa sawit yang ini tahun tanam 2007 ini, nah, sangat tinggi ya. Itu sudah di sini di lahan saya ini ya. Ini terindikasi dengan hama yaitu ulat kantong. Nah, untuk sawit yang sudah segini ya kita suntik dengan apa namanya herbisida ya, kita suntik dengan obat ulat kantong ya. Harapannya apa? Harapannya ini ulat kantong itu kan memakan daunnya ya. Nah, di situ dia akan mati karena memakan daunnya ini. Jadi sudah terinfeksi ini, sudah terinfeksi dengan obat ulat kantong ya di situ. Oke, semoga ini bisa diambil sisi positifnya ya video saya ini. Ngobrol santai tapi kan ada pengalaman pengalaman yang dibagikan untuk kelapa sawit. Dari cara panennya, meskipun sawitnya unggul tapi kalau cara panennya itu tidak
diperhitungkan ya, main turun buah turun pelepah ya pasti sawitnya jadi tidak unggul. Di kemudian hari itu pasti tidak bagus sebagus ini, itu loh ya, bisa dilihat ya sawitnya hijau. Jadi gimana Pak caranya panen yang benar untuk sawit umur 5 tahun? Kalau saran saya ya, bagi petani-petani kelapa sawit ini tentunya, kalau kita pemupukannya dalam berapa? 1 bulan tidak ada 14 kilo, ya jangan sampai turun buah turun pelepah gitu. Karena apa? Pelepah yang kita buang itu masih memproses untuk buah selanjutnya itu loh. Nah, jadi di sini tidak ada sawit yang kecil, adanya sawit yang sudah besar. Nanti kalau ada lain waktu akan saya perlihatkan untuk sawit yang umur 5 tahun ya. Kalau pemupukannya itu lebih dari 10 kilo 10 kilo atau 11 kilo ke atas ya, untuk panennya tidak apa-apa untuk turun buah turun pelepah. Karena apa? Sudah dibantu oleh pupuk itu loh. Lebih bagusnya kalau kita sudah pemupukannya itu 10 kilo sampai 11 kilo bahkan 14 kilo per pokok dalam 1 tahun ya, sorry tadi tidak 1 bulan, 1 tahun. Dalam 1 tahun bisa mencapai 14 kilo ya. Lebih bagus lagi kalau dipertahankan songgohnya, itu buahnya akan super banget, sangat super itu. Tapi kalau tidak ingin repot ya, biasanya kalau pemanen kelapa sawit itu kan yang dicari kan mudahnya ya. Kenapa gini, kenapa ada yang mudah kita cari yang sulit, itu kan pertanyaannya. Jadi untuk di kelapa sawit kalau benar-benar kita terapkan dengan namanya songgo itu pasti ada gunanya. Gunanya apa? Gunanya ya untuk kedepannya buah itu akan besar itu loh kalau panen. Nah, kalau masalah songgo di Malaysia ya sama saja kok sebenarnya, di Malaysia pun juga pakai songgo. Cuman cara pemanenannya yang berbeda. Kalau di sana pemanenannya bisa turun buah turun pelepah karena apa? Dalam 6 bulan pun dia sudah dipupuk. Kalau nggak salah 1 bulan itu 2 kilo. Kalau nggak salah ya. Setahu saya waktu saya kerja di Malaysia itu. Jadi dalam 1 tahun itu bisa mencapai 14 kilo per pokok. Ya kita wajar saja kalau di sana itu turun buah turun pelepah karena tercukupi, dan harga pupuk yang ada di Malaysia itu sangat terjangkau dibandingkan di Indonesia itu loh. Kalau di Indonesia ini wah sangat luar biasa harga pupuknya ya, sangat luar biasa. Bahkan sekarang itu pupuk-pupuk yang palsu itu banyak sekali. Jadi yang dirugikan siapa ya? Dirugikan petani juga itu loh. Apapun jenisnya pupuk itu akan merugikan petani. Itu sudah disetting dari pembuat pupuknya itu begitu memang. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya video saya dan bisa diambil sisi positifnya. Tidak ada yang dibahas, hanya dibahas yaitu ngobrol santai tentang kelapa sawit, tentang cara panen maupun bibit yang berkualitas tapi menjadi tidak berkualitas. Nah, karena disebabkan apa? Dan tanda X silang itu adalah tanda kalau sudah terinfeksi obat apa Pak? Obat ulat kantong. Sekali lagi obat ulat kantong. Oke, semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit. Kalau di kelapa sawit itu sebenarnya perawatannya mudah kalau kita bisa paham dengan jelas ya. Paham kelapa sawit pasti akan mudah. Tapi kalau kita masih belajar ya mau nggak mau kita harus belajar dari pengalamannya kita sendiri itu loh. Kalau tidak ada yang membimbingnya. Oke. Hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Oke. Salam petani cerdas luar biasa dan petani kelapa sawit, semoga sukses ya di hari-harinya. Dan di musim kemarau ini semoga cepat
turun hujan, supaya apa, petani kelapa sawit ini tidak banyak pikiran ya, tidak banyak pikiran kalau nanti sawitnya kekurangan air, sampai kehabisan ide nanti disiram atau kalau bahasa Jawanya dilap gitu. Oke, sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.